Selamat siang saudara, selain 5 informasi utama tadi, Kompas Siang edisi Selasa 22 April 2025 juga akan hadir dengan laporan langsung dari Vatikan mengenai wafatnya Paus Fransiskus. Ada juga informasi dari dunia kuliner tanah air, saudara. Nanti kami akan ajak Anda mengintip proses pembuatan ikan cakalang fufu dari Gorontalo. Bersama saya Tili Reabella. Dan saya Imron Fadilah. Inilah Kompas Siang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. A tanti paesi che sono in guerra, sorelle e fratelli, preghiamo per la pace. Fratelli e sorelle, buonasera. Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta hari ini membuka pintunya bagi mereka yang ingin menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus. Warga dapat menyampaikan duka cita dan doa-doa mereka. Kedubes Vatikan akan terbuka bagi umat Katolik atau masyarakat umum hari ini hingga Kamis nanti. Tahta Suci Vatikan sendiri bakal menggelar masa berkabung selama 9 hari setelah meninggalnya Paus Fransiskus. Pria Argentina dengan nama lahir Jose Mario Bergoglio itu akan dimakamkan setelah berakhirnya masa berkabung. Warga yang datang mengungkapkan kehilangan sosok Paus yang sederhana ini. Dari panggilan hati, karena waktu Bapak Paus ke sini saya sampai nginap juga di sini karena nggak sempat ketemu, jadi sampai pagi nunggu dia pas. Harus lebih peduli sama yang miskin, yang tersingkir, yang papa gitu. Harus lebih melihat ke situ. Langsung masuk terus nulis apa ungkapan kita, apa doa kita, ya doa kita. Ya mengenang, ya rasa saya tuh udah sosok, udah segala-galanya, bukan saja sebagai bapak, bukan saja sebagai pemimpin umat ini Kristiani, pemimpin negara apa-apa, dia tuh sosok, ya itu segalanya, bapak segalanya. Uskup Agung Jakarta, Ignatius Suharyo bilang Gereja Katedral Jakarta akan mengadakan misa arwah meninggalnya Paus Fransiskus. Misa arwah akan digelar pada Kamis sore. Uskup Agung Jakarta mengimbau paroki-paroki di seluruh Keuskupan Agung untuk mengadakan doa-doa arwah. Misa arwah digelar untuk mengenang dan mendoakan arwah yang telah meninggal. Misa khusus ini nantinya akan dipersembahkan sebagai representasi umat Katolik Indonesia. Besok Kamis sore akan ada misa arwah di Gereja Katedral jam 6 sore. Dan diharapkan paroki-paroki di seluruh Keuskupan Agung Jakarta juga akan mengadakan doa-doa arwah di parokinya masing-masing. Kita akan pantau situasi terkini di Kedutaan Besar Vatikan dan Gereja Katedral Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Alfa Farid di Kedubes Vatikan, serta jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Yanwar Ruslim di Gereja Katedral Jakarta. Kita ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta terlebih dahulu. Selamat siang Eril, bagaimana situasi di Kedubes Vatikan Jakarta siang hari ini? Imron, untuk di Kedutaan Besar Vatikan sendiri hingga saat ini masih adanya umat Katolik yang antri untuk masuk ke dalam Kedutaan Besar Vatikan. Dan memang untuk Kedutaan Besar Vatikan sendiri dibuka pada
hari ini tepatnya terbagi menjadi dua sesi, yaitu pukul 10 dan kemudian juga akan dibuka pukul 2 siang hari nanti. Dan nantinya memang untuk yang dimana untuk hari Kamis sendiri dibuka pada pukul 10 hingga 12 dan pukul 2 hingga pukul 4 sore. Dan selain itu juga untuk di Kedutaan Vatikan ini sudah terlihat adanya karangan bunga yang berada di halaman kedutaan, dan salah satunya adalah dari Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Lalu kemudian juga ada dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia yaitu Teddy. Dan selain itu juga sempat saya tanya kepada salah satu masyarakat atau warga yang sudah masuk ke dalam untuk melakukan doa, yang dimana ia mengatakan ia mengisi dari buku tamu, kemudian ia mengisi dari pesan ataupun doa-doa yang diberikan, dan ia mendapatkan foto dari Paus Fransiskus. Dan selain itu juga bahwa memang nantinya untuk di Vatikan, ataupun maksud saya di Kedutaan Besar Vatikan ini, untuk bagi umat Katolik ataupun masyarakat yang ingin memberikan belasungkawa terhadap wafatnya Paus Fransiskus terbuka untuk umum hingga tanggal 24 mendatang. Imron. Baik, Kedubes Vatikan menerima ucapan duka cita dan doa bersama untuk Paus Fransiskus. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Alfa Farid. Dari Kedubes Vatikan di Jakarta, kita ke Gereja Katedral Jakarta, ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Yanuar Ruslim. Selamat siang Putu. Apakah siang ini umat sudah mulai berdatangan ke Gereja Katedral untuk mendoakan Paus Fransiskus? Ya, selamat siang Imron dan juga saudara. Memang kalau kita lihat Gereja Katedral ini masih ramai dikunjungi oleh umat yang kemudian datang untuk beribadah, karena ini juga bertepatan dengan kegiatan atau untuk memperingati tahun jubileum, di mana para umat yang hadir saat ini di kawasan Gereja Katedral ini juga untuk melakukan ataupun berdoa begitu terkait dengan ziarah Porta Sancta, di mana nanti mereka ini dari parokinya masing-masing datang ke Gereja Katedral kemudian melakukan ziarah Porta Sancta. Tapi meskipun tujuan utamanya adalah melakukan ziarah Porta Sancta, yang kemudian tadi saya coba berbincang begitu dengan umat yang datang ke katedral, ini tentu saja menyisipkan doa untuk kepulangan dari Sri Paus Fransiskus yang kemarin baru saja berpulang. Beragam pernyataan ataupun juga doa-doa ini disampaikan untuk mengiringi kepulangan dari Sri Paus Fransiskus, di mana tadi ada yang mengucapkan terima kasih karena selama berkarya begitu atau melakukan berada di posisi sebagai Sri Paus Fransiskus ini memang menyampaikan hal-hal atau nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan bukan hanya menyampaikannya saja lewat perkataan, tapi ini juga disampaikan lewat perbuatannya, ditunjukkan langsung kepada umat-umat Katolik dan juga dunia, bahwa yang pertama adalah tidak boleh melupakan atau meninggalkan orang-orang yang miskin ataupun juga orang yang lapar. Pesan-pesan perdamaian, menghindari konflik ataupun juga perang antar negara ini disampaikan langsung, dan juga kepeduliannya soal imigran ini disampaikan oleh Sri Paus Fransiskus. Itu juga satu hal yang dikenang betul oleh umat Katolik, khususnya yang tadi datang ke Gereja Katedral, merasakan kehilangan yang sangat, tapi juga menyampaikan doa baik untuk mengantarkan agar Sri Paus Fransiskus setelah dipanggil kembali ke rumah Tuhan ini bisa mendapatkan kedamaian nantinya di sana, dan tetap memberikan doa dan juga pengharapan baik bagi umat Katolik yang masih berkarya di dunia. Itu tadi beberapa hal yang disampaikan. Nanti rencananya pada jam 6 sore juga akan ada misa harian, di mana tentu saja doa untuk mengiringi kepulangan dari Sri Paus Fransiskus ini juga menjadi salah satu agendanya, di mana masa berkabung sendiri ini akan berjalan selama 9 hari sesuai yang juga disampaikan oleh Tata Suci Vatikan. Nanti pada hari Kamis 25 April 2025 juga akan ada misa arwah yang akan digelar di Gereja Katedral, dan nanti juga akan dipimpin secara langsung begitu ya oleh
Kardinal Ignatius Suharyo, kemudian juga dari pihak Vatikan ini akan hadir di Gereja Katedral, dan ini terbuka, jadi bagi para jemaat yang nanti atau para umat yang nanti akan datang, ini dipersilahkan karena bukan hanya di area dalam saja seperti halnya pada saat perayaan Natal ataupun juga pada saat perayaan Paskah kemarin, area-area depan ini akan ditambah tenda-tenda dan juga kursi-kursi supaya umat yang mau datang beribadah, berdoa, ini bisa melakukan peribadatan dengan nyaman pada saat melakukan proses. Jadi nanti rencananya pada hari Kamis akan ada misa arwah, tapi selama 9 hari ke depan ini juga dipersilahkan bagi umat yang ingin menyampaikan doa perpisahan ataupun juga mengiringi kepulangan dari Sri Paus Fransiskus, ini dipersilahkan untuk tetap datang ke Gereja Katedral. Imron. Baik, hingga siang hari ini umat terus berdatangan ke Gereja Katedral Jakarta untuk berdoa atas berpulangnya Paus Fransiskus. Selain itu, misa arwah rencana juga akan dilaksanakan hari Kamis 24 April 2025. Terima kasih atas laporan Anda, Niputu Trisnanda, dan juru kamera Yanuar Ruslim. Serta sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Alfa Farid yang melaporkan dari Kedubes Vatikan di Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Informasi selanjutnya, saudara, pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus, tutup usia. Bendera setengah tiang dikibarkan sebagai bentuk rasa duka atas wafatnya Paus Fransiskus. Sebelum kepergiannya, Paus Fransiskus muncul di balkon Basilika Santo Petrus. Ia menyerukan perdamaian untuk Gaza dan Ukraina serta wilayah lainnya yang dilanda konflik. Pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus, meninggal dunia di usia 88 tahun. Kabar duka ini disampaikan pejabat Kardinal Kevin Farrell Senin pagi sekitar pukul 7:35 waktu setempat. Sebelumnya, Paus Fransiskus sempat menjalani perawatan di rumah sakit sejak 14 Februari lalu karena mengalami gangguan pernapasan. Setelah 38 hari dirawat, Paus Fransiskus sempat kembali ke kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan untuk menjalani pemulihan. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino. Bendera setengah tiang dikibarkan sebagai bentuk rasa duka atas wafatnya pemimpin umat Katolik sedunia sekaligus kepala negara Vatikan, Paus Fransiskus di Vatikan. Sebelum kepergiannya, Paus Fransiskus muncul di balkon Basilika Santo Petrus. Ia menyerukan perdamaian untuk Gaza dan Ukraina serta wilayah lain yang dilanda konflik. Ia menyampaikan berkat Urbi et Orbi atau pesan bagi dunia. Namun, kali ini pesan Paskah Paus tidak disampaikan langsung, tapi dibacakan oleh Uskup Agung Diego Raffaelli. Dalam pesannya, Paus menyebut, "Saya memikirkan rakyat Gaza, khususnya komunitas Kristennya. Konflik di Gaza telah menyebabkan banyak korban dan menciptakan situasi kemanusiaan yang menyedihkan." Paus juga mengimbau pihak yang bertikai segera melakukan gencatan senjata dan membantu warga yang kini mengalami kelaparan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan duka atas wafatnya Paus Fransiskus. Presiden menyebut dunia baru saja kehilangan sosok panutan yang berkomitmen besar terhadap perdamaian,
kemanusiaan, dan persaudaraan. Pesan dari Paus Fransiskus yang paling berarti bagi Prabowo adalah soal menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Saudara sebangsa dan setanah air, dengan rasa duka yang mendalam, saya menerima kabar mangkatnya Sri Paus Fransiskus. Dunia kembali kehilangan sosok panutan yang memiliki komitmen besar terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan. Kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Jakarta tahun lalu telah memberi kesan yang mendalam, tidak hanya di kalangan umat Katolik, namun di hati seluruh rakyat Indonesia. Pesan kesederhanaan, pluralisme, keberpihakan kepada orang miskin, dan kepedulian Sri Paus terhadap sesama akan selalu menjadi teladan bagi kita semua. Selamat jalan Sri Paus. Pesanmu untuk menjaga kemanusiaan dan perdamaian akan selalu membekas di hati kita. Paus Fransiskus sempat mengunjungi Indonesia pada 3 sampai 6 September 2024. Di Indonesia, Paus memimpin misa di GBK dan berkunjung ke Masjid Istiqlal. Paus memimpin misa suci akbar di Stadion Gelora Bung Karno dan dihadiri sekitar 100.000 umat. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Paus Fransiskus dalam perjalanan apostoliknya selama 11 hari di kawasan Asia Pasifik. Paus juga sempat mengunjungi Masjid Istiqlal melalui terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral. Kedatangan Paus disambut hangat umat Muslim. Paus berpesan, kita kaum beriman berasal dari tradisi keagamaan berbeda. Kita berbagi kehidupan yang saling mendukung satu sama lain. Paus Fransiskus adalah Paus ke-266 yang terpilih setelah Paus Benediktus ke-16 pensiun. Ia menjadi Paus pertama yang berasal dari Argentina atau Amerika Latin alias non-Eropa sejak Paus Gregorius III wafat. Paus Fransiskus dikenal sebagai sosok sederhana dan banyak melakukan kegiatan sosial. Sang tauladan baik hati, dunia pasti kehilanganmu. Selamat jalan, Paus Fransiskus.